Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirma Sari dari kelas TRI 4C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video penjelasan pada lab session 3. Langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi yang pertama di sini video penjelasannya itu deskripsi aplikasi, nama aplikasi, kota apa dan lain-lain. Jadi yang pertama di sini saya ada aplikasi yakni Smart City Issue Reporting. Jadi Smart Issue Reporting ini aplikasi berbasis web yang mana dia digunakan oleh para masyarakat Lampung Utara untuk melaporkan permasalahan di lingkungan yang terjadi di Lampung Utara. Contoh permasalahannya itu seperti jalan rusak, banyak sampah, fasilitas umum yang rusak atau bermasalah. Lalu permasalahan intinya yang ada di kota Lampung Utara. Selanjutnya aplikasi ini dibuat menggunakan Django Framework dan menerapkan fitur-fitur CURD ya. Fitur-fitur CURD. Fitur-fitur CURD itu terdiri dari read, create, update, dan delete ya. Jadi melihat, membuat, mengupdate, memperbarui, dan menghapus. Jadi itu saja dari deskripsi aplikasinya. Selanjutnya penjelasan struktur model yang digunakan. Ada model apa saja, filet apa saja. Jadi di sini ada model filet yang saya gunakan. Di sini kelasnya report dan filet yang pertama yang saya gunakan di sini title. Jadi title di sini untuk menyimpan judul laporannya. Contoh judul laporannya itu seperti jalan rusak gitu ya, jalan rusak. Dan di sini dia bertipe char file karena dia berisi teks pendek ya, dengan panjang maksimalnya dia 200 karakter. Selanjutnya di sini ada kategori. Kategori di sini digunakan untuk menyimpan kategori permasalahan yang dilaporkan. Misalnya di sini lampu mati atau sampah yang berceceran seperti itu. Dan tipenya di sini char file sama ini dia karena teks dan maksimal dia 11 karakter ya, 11 huruf atau angka. Selanjutnya ada description. Jadi description ini digunakan untuk menyimpan deskripsi atau penjelasan secara detail, tapi yang tidak begitu detail gitu, gambaran umumnya dari apa yang mau kita laporkan seperti itu. Dan di sini dia text file ya, text file karena dapat menyimpan teks yang panjang.
Selanjutnya ada location. Jadi location ini digunakan untuk menyimpan lokasi kejadian. Contohnya dia di Kota Bumi Utara, Kota Bumi Ilir, Kota Bumi Selatan, seperti itu. Dia tipenya juga di sini char file dengan maksimal 200 karakter. Lalu ada status. Status ini digunakan untuk menyimpan status laporan. Misalnya dia down kah, report kah, atau in progress. Di sini dia char file, dan file ini memiliki nilai default. Default berarti dia defaultnya report. Jadi dia saat laporan dibuat, statusnya juga otomatis diset sebagai laporan yang terbaru saat laporannya dibuat ya. Lalu di sini ada create add. Create add di sini untuk menyimpan waktu pembuat laporan. Lalu di sini auto no add true. Berarti waktunya ini akan diisi sesuai atau otomatis saat data pertama kali disimpan ke database. Jadi misalkan kita nge-submitnya itu jam 8.07, ya otomatis time dari laporan ini juga 8.07, seperti itu. Selanjutnya di sini ID-nya otomatis dari Django. Django secara otomatis menambahkan file ID sebagai primary key untuk membedakan setiap laporan satu dengan laporan yang lainnya, seperti itu. Mungkin file-filenya seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya di sini ada demonstrasi CUR di browser. Apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan untuk menjawabnya, kita harus menjalankan servernya dulu. Ya, kita jalankan dulu dengan perintah di sini python manage.py run server, kita enter. Oke, bisa ya, di sini ada linknya, bisa langsung kita buka linknya. Nah, di sini. Selamat datang di Kota Lampung Utara, kami siap melayani Anda. Oke. Yang pertama C itu create. Jadi kita akan membuat laporan baru dulu. Di sini ya, tambah laporan nih, add. Titelnya atau judulnya di sini pelaporan pelaporan banjir. Oke, kategorinya berarti di sini dia bencana alam ya. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba-coba. Deskripsinya di sini banjir meluap akibat sampah yang menumpuk. Sampah ini sendiri berasal dari hasil limbah para masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di aliran sungai. Oke, location di sini kita kasih tahu di lokasinya di Kali Bening, Kota Bumi Ilir. Oke, kita simpan. Oke, sudah kita simpan, berarti udah berhasil ya C-nya create. Lalu R ini read. Nah, kita bisa membaca ya di sini ya.
read. Di sini ya sudah bisa read, sudah bisa membaca laporan-laporan kita. Ini contoh laporan saya sebelumnya, tulangan sepeda motor. Selanjutnya U itu update. Bisa kita di sini edit. Bisa kita edit di sini, kita tambahin Kali Bening, Kota Bumi Ilir, Lampung Utara. Oke, kita update. Oke, di sini terlihat ya. Lalu apa lagi nih? Update delete. Kita coba di sini hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus laporan banjir? Ya, hapus. Nah, hapus ya, sudah tinggal 1 di sini. Berhasil. Kita lihat dulu ini ke record enggak? Oke, ke record. Selanjutnya lagi nih, alur data saat dibuat dan disimpan. Jadi yang pertama di sini kita alur datanya itu dari webnya dulu ya. Mana sih? Nah, di sini. Jadi di sini yang pertama user kita sebagai pengguna itu mengisi form di browser ini. Ya. Di browser ini dia sini. Jadi di sini form method post di sini menandakan data akan dikirim ke server menggunakan HTTP post. Seperti itu. Lalu di sini wajib kita gunakan di Django untuk keamanan ya. Jadi isi tokennya ini. Selanjutnya yang baris ini Django menampilkan file dari report form ya, dari report form yang kita isi. Report form itu yang ada title, kategori, description, dan location ya. Ini mana tadi, sorry, nih ya, dari sini. Selanjutnya kita contoh aja di sini, kita tambah di sini titelnya laporan kehilangan mobil gitu ya. Kategorinya keamanan. Lalu telah terjadi telah hilang mobil Nopol BE1234 JK. Lokasinya di sini Kota Bumi Utara, seperti itu ya. Nah, di sini kita simpan ya. Kita simpan nih. Simpan ini kan sama aja kayak submit, seperti itu. Kita submit laporan kita ini. Nah, selanjutnya browser ini mengirim post request ke Django.
ya, urls.py. Oke. Report. Ini report. Jadi saat kita menekan tombol submit tadi, simpan tadi, browser mengirim data ke URL-nya, ya, URL. Lalu URL ini diarahkan ke create repost. Jadi dia membuat. Nah, di tahap create repost ini itu dia belum menyimpan, hanya routing saja. Ya. Oke. Selanjutnya Django mengirim data di view. Ya, di view. Dia di sini nih. Dev add report request, membuat dia create. Jadi yang pertama, si user itu menekan tombol submit, simpan itu tadi, maka Django-nya memproses data dengan metode post ini. Lalu mengambil data dari form yang kita isi tadi, seperti title, deskripsi, kategori, location, ya itu ya. Jadi di sini request post di sini ya, request post di sini dia dia sebagai data dari browser. Lalu report form, class form di Django yang sudah kita buat sebelumnya ya, nih. Oke, ada title, kategori, description, location, seperti itu. Selanjutnya Django melakukan validasi data dengan menggunakan if form is valid. Jadi di sini yang dicek itu apakah semua filenya ini sudah diisi atau belum, sudahkah tipenya ini yang diisi sesuai atau tidak, lalu apakah dia panjang teksnya valid atau tidak gitu. Jadi kalau dia tidak valid, halaman form ini ditampilkan ulang, muncul pasal error seperti itu. Selanjutnya data disimpan di database. Ya, jadi ini yang paling penting, form.save. Jadi di sini Django memanggil model report. Lalu Django otomatis membuat si database ini. Gitu ya. Ini dia. Main app report. Sebentar.
di sini tidak mau ya. Bentar. Oke, jadi di sini saya sudah menemukan ternyata kesalahannya di sini. Ini kita tinggal taruh aja, kita enter. Oke. Jadi di PG admin itu sudah tersimpan ya, database-nya itu sudah tersimpan dengan from save itu lagi kan. Insert to. Oke. Selanjutnya data sudah masuk ke tabel database. Selanjutnya ke model yang dipakai ya. Di sini jadi dia sesuai modelnya dengan ada title, kategori, description, location, dan status. Disimpannya sesuai itu, sesuai yang sudah ada di report ini. Lalu data tersimpan di tabel database yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Di sini sudah tersimpan di PG admin. Setelah itu setelah tersimpan di database sudah from save ini, user dipindahkan ke halaman daftar laporan ya, daftar laporan report list. Selanjutnya data ditampilkan kembali, yakni read itu tadi ya. Di sini data ditampilkan kembali. Jadi Django mengambil data dari database, lalu data dikirim ke template, lalu muncul di browser. Seperti itu penjelasannya. Contohnya, ketika kita sudah membuat laporan di sini tadi, dia ke sini, dia menunjukkan laporan-laporan yang sudah ada seperti itu. Ini pastikan gambar dan audio berkualitas yang baik, kode program dan hasil demonstrasi dapat jelas, tidak blur, suara dalam volume yang wajar terdengar dengan baik, video upload tambah ke YouTube playlist. Oke. Link video harus dapat diakses jika dan memiliki auto caption. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.